Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan beberapa analisa. Yang pertama itu ada saham TBIG, yang kedua ada Mika, yang ketiga ada Friend, dan yang keempat ada UNPR. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah TBIG atau Tower Bersama Infrastruktur. Di sini untuk TBIG ini, untuk level supportnya kisaran harga 1330 sampai 40 dengan titik resisten terdekat di 1480 sampai 90. Di sini terlihat TBIG sudah menguji supportnya di kisaran harga 1330 sampai 40. Setelah itu sini masih berhasil berada di atas level supportnya. Setelah menyentuh level support tersebut, kita lihat dari bandar detektor, terlihat secara rata-rata di tanggal 9 sampai 13 November bandar melakukan distribusi besar pada saham ini. Asing juga keluar pada saham TBG dalam 5 hari terakhir ini. Dan untuk stok RSI-nya terlihat sekarang sudah berada di area jenuh jual. Sedangkan untuk indikator MACD di sini terkonfirmasi mengalami pelemahan. Jadi untuk TBIG ini apabila dia tidak berhasil bertahan di level support di 1330 sampai 40, kemungkinan besar TBIG bisa menguji support selanjutnya di kisaran harga 1180 sampai dengan 90 di area sini. Nah, bagi teman-teman yang ingin masuk pada saham TBIG, sebaiknya tunggu candle konfirmasi pada saham ini dan tunggu sampai asing mulai masuk kembali pada saham TBIG. Dan bandar juga melakukan akumulasi. Selain itu, patut diperhatikan juga di sini stok RSI-nya pada saat candle konfirmasi itu harus sudah adanya persilangan dan sudah mulai mengarah ke atas. Begitu juga dengan MACD, di sini kan terlihat di sini melemah atau menurun. Kolomnya ini harus naik. Pada saat momen seperti itu, teman-teman bisa mulai masuk pada saham TBIG. Untuk saat ini, peluang TBIG untuk kembali ke level resisten 1480 sampai 90, saya melihat peluangnya masih 50-50 dengan menguji support selanjutnya di kisaran harga 1180 sampai 90. Jadi ada baiknya kita wait and see dulu untuk TBIG bagi yang belum punya posisi. Sedangkan bagi yang sudah punya posisi dan sudah entry di level 1180 sampai 90, apabila support 1330 sampai 40 tertembus, sebaiknya realisasikan profit dulu dan buyback kembali di level support 1180 sampai 90. Itu bagi yang sudah punya posisi TBIG, yang belum wait and see dulu. Tunggu candle konfirmasi, asing masuk, bandar akumulasi, indikator stok RSI-nya ada persilangan dan mulai mengarah ke atas. Begitu juga dengan MACD-nya. Itu untuk TBIG. Selanjutnya yang kedua adalah Mika. Baik, untuk Mika sendiri, di sini untuk level supportnya di kisaran harga 2160 sampai 70 dengan titik resisten terdekat di 2400 sampai 2410. Untuk saat ini saya melihat Mika ini kecenderungan akan menguji support terdekat di 2160 sampai 70 di area sini. Bagi teman-teman yang sudah punya posisi di Mika, sudah sempat beli di kisaran harga support
2160 sampai 70 bisa take profit dulu dan kembali di level 2160 sampai 70. Karena di sini terlihat asing ini jualan pada saham ini dari tanggal 6 sampai 11 ini sangat besar volumenya, dan tertinggi di tanggal 11. Dan untuk bandar sendiri secara rata-rata dari tanggal 9 sampai 13 terlihat netral. Dan untuk indikator stok RSI-nya di sini sudah berada di area jenuh jual, tapi di sini belum terjadinya persilangan dan mulai mengarah ke atas. Saya lihat di sini masih cenderung mengarah ke bawah. Untuk indikator MACD juga di sini masih cenderung mengarah ke bawah, dan ini sinyalnya juga masih sinyal sell. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk atau belum punya posisi, amati di level support 2160 sampai 70. Jika ada rebound, teman-teman bisa masuk pada saham ini. Diikuti oleh stok RSI-nya mulai bersilangan dan mengarah ke atas, bandar akumulasi, dan asing juga masuk pada saham Mika. Pada saat itu teman-teman bisa masuk dengan take profit terdekat di area moving average 200 di kisaran harga 2320. Itu take profit terdekat jika saham Mika ini menguji level support 2160 sampai 70 dan rebound. Itu take profit terdekat. Secara keseluruhan saya lihat di sini untuk trennya, untuk trend uptrendnya sudah mulai patah teman-teman. Jadi kecenderungan akan melemah untuk saham Mika. Jadi wait and see dulu yang ingin masuk pada saham ini. Yang sudah masuk di level bawah bisa pertimbangkan untuk take profit dahulu dan buyback lagi di harga bawah untuk saham Mika. Untuk yang ketiga adalah Friend. Oke, untuk Friend sendiri di sini sudah kembali downtrend kembali setelah sempat menyentuh level tertingginya di kisaran harga 169 di tanggal 2 di bulan Juli. Setelah berhasil menyentuh level tertingginya, saham Friend ini terus mengalami penurunan. Nah, untuk level supportnya saya sarankan di 50, karena di sini cenderung pergerakannya juga melemah. Untuk resistennya yang terdekat di sekitar harga 73. Dan untuk pergerakan bandar, di sini bandar terus melakukan distribusi besar pada saham Friend. Jadi dalam penurunan ini, bandar ini terus melakukan distribusi. Asing terlihat masuk pada saham ini, tapi dengan jumlah yang tidak begitu signifikan dalam 3 hari terakhir ini. Bagi teman-teman yang sudah sempat beli di level 50 untuk saham Friend bisa take profit. Bagi yang belum take profit, karena kecenderungan di sini bisa kembali ke harga 50 kembali untuk saham Friend. Nah, untuk indikator stok RSI-nya di sini sudah terjadi persilangan dan mulai mengarah ke atas, tapi di sini saya lihat akan kembali menyilang dan mengarah ke bawah kembali. Ini reboundnya pada tanggal 10. Ya, tanggal 10 dia ada persilangan mengarah ke atas, lalu mentok sampai energinya cuma sampai sekitaran harga 69. Setelah itu kembali turun. Untuk indikator MACD di sini belum ada sinyal untuk buy, terlihat masih lesu pergerakannya untuk naik dan cenderung melemah. Jadi bagi yang sudah punya posisi, take profit dulu. Bagi yang sudah punya posisi di level 50 kemarin, saya sarankan sih, saya harap teman-teman udah take profit pada saham Friend. Bagi yang belum, sebaiknya take profit dulu dan bisa buyback atau pertimbangkan beli lagi di level 50. Selanjutnya adalah saham Unilever.
Untuk Unilever sendiri, untuk level supportnya di kisaran harga 7.750, di 7.730 sampai 40, harganya ditutup di 7.750. Jadi sudah sangat dekat dengan area supportnya teman-teman untuk saham Unilever. Tapi bagi yang belum masuk, sebaiknya amatin dulu, wait and see dulu. Di sini untuk Unilever, Bandar cenderung melakukan distribusi besar secara rata di tanggal 9 sampai 13. Jadi peluang support di 7730 sampai 40 tertembus itu masih cukup besar peluangnya. Di sini untuk pergerakan asing sendiri, asing dalam 2 hari terakhir ini melakukan penjualan pada saham ini atau melepas saham Unilever. Untuk stok RSI-nya di sini sudah terjadi persilangan dan sudah mengarah ke bawah. Untuk indikator MACD sendiri, di sini belum ada sinyal untuk buy dan cenderung di sini sinyalnya untuk melemah. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk pada saham Unilever, bisa sabar menunggu di level 7730 sampai 40. Jika tertembus, teman-teman bisa tunggu di 7.240 sampai dengan 50 untuk masuk pada saham Unilever. Nah, untuk take profitnya sendiri untuk Unilever, apabila dia berhasil rebound dari level 7730 sampai 40, teman-teman bisa atur take profit terdekatnya di kisaran harga di area sini, di 8.090 sampai 8.100 apabila berhasil rebound. Take profit terdekat apabila tertembus, dan teman-teman jangan masuk dulu apabila support ini tertembus. Support 7730 sampai 40 ini tertembus, jangan masuk dulu. Tunggu di support setnya di 7.240 sampai 50. Apabila setelah menyentuh level 7240 dan sampai dengan 7250, untuk take profit terdekatnya adalah di 7.600 di area sini, di kisaran harga jadi apabila menyentuh support 7240 sampai 50 rebound, take profit terdekatnya adalah di 7610 sampai 20. Jadi untuk saat ini Unilever kita wait and see dulu. Bagi yang sudah punya posisi di level bawah bisa 6.800, bisa pertimbangkan untuk take profit atau realisasikan profit jika trading jangka pendek. Untuk trading jangka panjang, teman-teman bisa hold saham ini. Level krusialnya adalah di harga 6.830 sampai 40 di sini. Jika ini tertembus, maka bisa balik lagi ke 5.000-an. Tapi jika tidak tertembus 6830 sampai 40, pasti akan sideways atau akan naik kembali ke 7240 sampai 50. Jadi kesimpulannya Unilever ini wait and see di level support yang saya sebutkan tadi di 7730 sampai 40. Apabila tertembus di 7240 sampai dengan 50. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.